Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah dari kelas 7E Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Kali ini saya akan menjelaskan tentang e-banking, mata kuliah e-commerce dan e-banking dengan dosen pengampu Ibu Vidya Lintang Afriantari MBA. Ya, langsung saja saya akan memaparkan tentang e-banking. E-banking itu apa sih? Jadi, e-banking itu pembayaran dan transaksi dengan menggunakan internet dengan website bank yang sudah diberi sistem keamanan. Manfaatnya, pemakaian e-banking ini hampir sama dengan mesin ATM yang mana sarananya saja yang sedikit berbeda. E-banking adalah peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 mengenai penerapan manajemen risiko bank umum dan surat edaran BI nomor 6/8/DPNP tanggal 20 April 2004 mengenai penerapan manajemen risiko pada kegiatan pelaksanaan jasa bank melalui e-banking. Yang pertama ada m-banking. Contohnya, m-banking ini layanan perbankan yang bisa diakses secara langsung dengan telepon seluler GSM dengan memakai SMS ataupun aplikasi. Transaksi jadi lebih mudah dan menghemat waktu dan tenaga kita. Transaksi ini bisa dilakukan dengan jaringan yang tersambung dengan internet bank. Selanjutnya, jenis transaksi dengan online banking. 3. Jenis transaksinya yaitu yang pertama transfer dana atau uang. Yang kedua, kita bisa mengecek info saldo. Yang ketiga, bisa mengecek info nilai tukar rupiah misalkan. Yang keempat, melakukan pembayaran tagihan seperti kartu kredit, rekening telepon, tagihan listrik, dan lain-lain. Bisa juga kita melakukan pembelian pulsa, tiket pesawat, tiket kereta, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis transaksi yang ada di m-banking. Yang pertama, yang tadi saya sebutkan, transfer dana atau uang. Bisa mengecek info saldo, melakukan mutasi rekening, mengecek nilai tukar, lalu melakukan jenis pembayaran seperti tagihan, kartu kredit, listrik, telepon, asuransi, dan lain-lain. Juga bisa membeli pulsa, isi ulang, dan saham. Selanjutnya, hambatan yang ada pada e-banking. E-banking ini selain bisa mempermudah, ternyata ada hambatannya seperti resiko strategis, operasional, reputasi, dan juga terdapat ancaman pada aliran data reliable dan kerusakan atau kegagalan pada sistem e-banking. Yang kedua, e-banking juga termasuk dari target para cybercrime, jadi kejahatan internet gitu. Lalu kerusakan atau kerugian atau kehilangan yang diterima bank atau nasabah yang disebabkan oleh petugas internal atau manajemen bank. Yang terakhir, aktivitas e-banking belum mempunyai payung hitam yang tegas dan akurat yang dikarenakan oleh stagnannya RUU Informasi dan Transaksi Elektronik. 3. Jasa yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui internet. Lalu ada 3 tingkatan dalam e-banking. Yang pertama entry, yang kedua intermediate, dan yang ketiga advance. Lalu jenis produk e-banking. Ada info saldo, pembukaan rekening, transfer payment gateway, clearing, trade service, dan penutupan rekening. Lembaga keuangan e-banking. Ada bank khusus penyelenggara IOB, atau internet only banks. E-banking di Indonesia. Perkembangannya yaitu layanan yang memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui ATM bisa, EDC,
pos, internet banking, SMS banking, m-banking, e-commerce, phone banking, dan video banking. Perkembangan IT dan globalisasi mendukung bank untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui e-banking. E-banking ini mempunyai manfaat. Yang pertama, bagi nasabah manfaatnya memberikan kemudahan dalam bertransaksi dalam hal waktu, tempat, dan biaya. Bagi bank itu sendiri, manfaatnya meningkatkan pendapatan berbasis komisi dan mengurangi biaya OPS, operasional. Yang ketiga, bagi otoritas atau perusahaan, yakni bisa mendorong less cash society atau gaya hidup transaksi elektronik. Kali ini saya akan menyebutkan ada 10 aplikasi m-banking di Indonesia. Yang pertama itu Brimo. Brimo itu m-banking Bank BRI. Yang kedua BCA Mobile Banking Bank BCA. Ya. Tadi BNI Mobile Banking, lalu Neobank dari BNC Digital Bank, lalu Livin dari Bank Mandiri, Genius dari Bank BTPN, lalu BTN Mobile Banking, lalu Digibank dari DBS Indonesia, dan yang terakhir Alobank. Jadi ada perbedaan antara e-banking dan m-banking. Kalau e-banking itu cuman bisa diakses di website, sedangkan m-banking diaksesnya di aplikasi. Jadi e-banking ini bisa juga disebut dengan internet banking. Ya itu tadi yang saya jelaskan, yang hanya bisa diakses di website resmi bank itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum.